Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Sami ya Bashir, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi musibah pemboman di kota Madinah, di 3 kota Jeddah, Qaif dan Madinah kemarin menjelang buka. Innalillah. Bom meledak di dekat Masjid Nabawi. Innalillah. Diperkirakan ada 5 yang tewas, 3 yang bom bunuh dirinya, dan 2 petugas keamanan di Madinah. Semoga yang menjadi korban diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Alhamdulillah hadirin, menyedihkan sekali di kota Madinah sedang ibadah ada orang yang melakukan bunuh diri seperti itu. Tapi semua pasti ada hikmahnya. Tidak ada kejadian sia-sia, tidak ada kejadian tanpa hikmah. Mudah-mudahan salah satu hikmahnya kita lebih banyak mendoakan, tidak hanya untuk diri kita tapi juga kaum muslimin wal muslimat. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari ke-30 akhir bulan Ramadan. Yang paling penting adalah kita berubah. Man kana yaumuhu khairan min amsi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabihun, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumu mithlan amsi, kalau sama saja, fahuwa khasirun, rugi. Dan kalau kita lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa halikun, cilaka. Jadi Ramadan ini pilihannya cuma satu, yaitu kita harus menjadi lebih baik. Nah hadirin, tidak akan bisa orang jadi baik sebelum dia tahu apa yang harus diperbaiki. Tidak bisa orang tobat sebelum jujur melihat dirinya sendiri. Mengapa orang sulit tobat? Satu, ujub. Orang ujub tidak bisa tobat karena dia sudah merasa baik, merasa soleh, merasa soleha, merasa mulia. Kalau hati ujub, tidak tobat. Yang kedua, takabur. Orang-orang yang sombong, batarul haq wa ghamtun nas. Orang-orang yang sombong tidak akan bisa tobat karena dia merasa dirinya ada dalam benar dan orang lain lebih rendah dari dirinya. Orang yang tidak akan bisa tobat adalah orang yang
hidupnya merasa sebagai korban. Saya korban penipuan, saya korban penghinaan. Padahal dia ditipu, pasti ada dosa yang mengundang penipuan. Saya korban disakiti, padahal dia sakit hati, dia disakiti boleh jadi buah dari dosa-dosanya, sering menyakiti orang lain dan ada balasannya. Kalau orang merasa sebagai korban, dia tidak bisa tobat. Tapi kalau dia merasa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsi. Kebaikan apapun datang dari Allah, kalau keburukan famin nafsi, kita yang mengundangnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik tidak akan kemana-mana, pasti kebaikan kembali ke kita. Kalau kita berbuat buruk tidak akan meleset, pasti keburukan menimpa kita. Tidak ada yang membuat kita celaka selain zalamtu nafsi. Oleh karena itulah kalau kita sering merasa sebagai korban, ya, maka kita susah tobat. Kalau dalam kepahitan kita harus merasa kepahitan ini pasti diundang oleh keburukan saya. Nah, hadirin sekalian, apa sih yang paling penting dari 10 hari terakhir? Yang paling penting dari 10 hari terakhir justru itu, menemukan itikaf. Itu yang paling penting, menemukan siapa diri kita. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang semakin mengenal dirinya, maka dia akan semakin mengenal Allah sebagai Tuhannya. Nah, orang-orang itu, kita itu kadang-kadang sibuk dengan merasa diri ini dengan topeng kita. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, usia, itu kadang-kadang merasa kita itu. Misalkan saudara S3, insinyur, master, doktor, profesor, kadang-kadang kita tuh merasa gelar itulah kita, padahal bukan itu. Di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Pertanyaannya bukan gelar, tapi sejauh mana saya takut ke Allah, sejauh mana saya khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita punya mobil bagus dan merasa mobil itulah kita. Bukan, mobil itu kaleng, mobil itu cuman kaca, besi, plastik. Kita beda lagi dengan mobil. Kadang-kadang dengan wajah cakep, rupawan, merasa kita jadi mulia. Ini wajah bukan punya kita. Pokoknya kita harus mulai berani jujur melihat siapa. Mungkin ada yang sudah tua, lalu merasa tua. Tua itu tidak ada apa-apanya. Tua kan tidak identik dengan dewasa. Tua tidak identik dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan yang paling tua, bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak gelarnya, bukan yang paling terkenal, bukan. Nah, ini penting hadirin, karena kadang-kadang kita tuh kemana-mana tuh hanya topeng saja yang kita andalkan. Kita merasa seperti, maaf, punya jam bagus, seakan-akan kitalah yang terhormat. Bukan, jam itu jam, kita adalah kita, benar? Punya cincin bagus, ya beda lagi, yang bagus kan cincin, kita belum tentu bagus. Berapa banyak penjahat menggunakan jam bagus, berapa banyak koruptor menggunakan mobil bagus, berapa banyak orang yang zalim memiliki penampilan bagus. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah orang yang ahli takwa. Makanya Ramadan ini dalilnya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi apa sih inti dari takwa? Inti dari takwa adalah keyakinan kepada Allah. Jadi orang makin yakin kepada Allah, itu makin dekat dengan takwa. Makin lemah keyakinan kepada Allah, makin lemah ketakwaan. Karena semua akhlak itu bergantung keyakinan. Kalau kita makin yakin Allah Maha mendengar, dijamin kata-katanya akan terjaga. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau orang sudah yakin kepada Allah dan Allah memerintahkan malaikat untuk mendampingi kita mencatat, orang yang yakin Allah Maha mendengar, innaka antas samiul alim, ini falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang hakul yakin Allah As-Sami, falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersamamu dimanapun engkau berada, wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Hakul yakin, dia akan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani, tidak akan melakukan kesia-siaan. Hakul yakin, Allah Maha dekat, tidak ada merasa sepi, tidak ada merasa sendiri, tidak ada merasa apa bahasa Inggrisnya alone, huh? Never alone, because wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi orang-orang yang kesepian pasti kurang yakin ke Allah. Kenapa ada orang yang galau, cemas? Pasti karena kurang yakin ke Allah. Kenapa ada orang yang tidak sabar? Sabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar itu zikrullah. Tanpa yakin ke Allah tidak ada sabar. Makin yakin, makin husnuzon kepada Allah, sabar. Syukur itu yakin kepada Allah. Fadhkurun, Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Zikir dulu, baru bisa syukur, baru bisa ibadah dengan benar. Makin yakin kepada Allah, hakul yakin kepada Allah, ahli syukur, pasti jadi ahli syukur. Makin yakin kepada Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah, semua karunia dari Allah, pasti syukur. Yakin kepada Allah, hakul yakin kepada Allah, tawakal. Semua akhlakul karimah itu pasti karena yakin ke Allah. Artinya makin yakin ke Allah, akhlak makin baik. Makin kurang yakin, makin kurang baik. Tidak yakin kepada Allah, tidak baik. Jadi bukan masalah ilmu, bukan masalah ibadah saja. Orang berakhlak itu adalah masalah yakin kepada Allah. Ridho, faman rodiya falahu ridho. Orang yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Jadi orang yang diridhoi Allah itu adalah orang yang hakul yakin kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Itulah yang akan membuat dia ridho kepada apapun yang Allah lakukan. Nah hadirin, jadi Ramadan ini yang paling penting adalah bagaimana kita menemukan diri supaya tobat, supaya jadi hamba Allah yang betulan. Saya ini la haula wala quwata illa billah, saya ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk menolak musibah, saya ini tidak ada kekuatan untuk memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Saya hanyalah hamba Allah, Abdullah, tidak punya kekuatan apapun. Kalau saya berbuat baik, itu pasti Allah yang berbuat baik. Saya hanya jadi jalan. Kalau saya sedekah, itu adalah Allah yang memberikan rezeki kepada yatim. Saya cuma jalan saja. Semua karunia adalah milik Allah. La haula wala quwata. Abdullah. Yang kedua, saya jahil.
Saya tidak tahu apapun kecuali Allah yang maha tahu segalanya. Kalau merasa pandai, merasa pintar, merasa banyak ilmu, ujub, tidak jadi hamba Allah. Saya adalah fakir, saya tidak punya, I have nothing. Benar begitu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya tidak punya apa. Saya ini bukan punya saya, ini bukan punya saya, semua milik Allah. Abdullah terus, la haula wala quwwata illa billah, jahil, fakir, Allah pemilik segala-galanya. Kalau kita berhasil hamba Allah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Abdullah. Kalau saya ada, saya memberi, saya sedekah, saya pintar, saya hebat, itu bukan Abdullah. Nah, harusnya Ramadan ini membuat kita terus Abdullah, hamba Allah, hamba Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nah, yang keempat adalah saya ini orang yang zalim. Inni kuntu minaz zalimin. Subhanak, semuanya bagus, semuanya benar dari Allah, semuanya tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang tertukar. Apapun yang Allah tetapkan pasti baik. Subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Nah, kalau Ramadan membuat kita merasa banyak dosa, zalim kepada diri, zalim kepada orang lain, saya ini tidak berdaya, dan mengagungkan Allah sebesar-besarnya, insya Allah itu dekat dengan ahlu taqwa. Ada yang mau dibaca? Kita simak baca sini. Ya, kita simak, ada hadis Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang nasihat Nuh kepada anaknya? Mereka berkata, ya, beritahukanlah kepada kami. Beliau bersabda, Nuh menasihati anaknya, wahai anakku, aku menasihati kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya kalimat itu jika diletakkan dalam satu timbangan, lalu langit dan bumi ditempatkan pada timbangan yang lain, niscaya kalimat itu akan lebih berat. Meskipun dibentuk dalam lingkaran yang kokoh, maka kalimat itu akan memecahkan lingkaran itu sehingga ia sampai ke hadapan Allah. Dan aku menasihatimu dengan ucapan subhanallahil azim wa bihamdih, Maha suci Allah yang maha agung dan dengan segala pujinya, dan alhamdulillah segala puji baginya, karena ucapan ini adalah ibadahnya seluruh makhluk dan dengannya mereka diberi rizki. Dan aku melarang kamu dari dua perkara, syirik yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan kiber atau sombong, karena dua sifat ini menjauhkan manusia dari Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bajjar. Nah, hadirin, jadi kalau kita sudah yakin la ilaha illallah, semuanya tidak ada apa-apanya, benar? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi semakin kita banyak berharap dari selain Allah, makin sengsara. Semakin takut dari selain Allah, semakin langsa. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang melepaskan hati kita dari berharap kepada makhluk. Percuma kita berharap dari makhluk, kalau Allah tidak menggerakkan tidak bisa apa-apa. Kita ingin diberi, Allah tidak memberi, tidak bisa. Kita ingin disayangi, Allah ngebalikan hatinya, tidak sayang ke kita, tidak ada sayang. Tidak ada yang membulak-balik hati. Muqallibal qulub, hanya Allah Subhanahu wa taala. Berharap ke makhluk, ingin orang berterima kasih, Allah tidak menghendaki, tidak ada terima kasih, dan tidak apa-apa. Orang tidak berterima kasih kepada kita, tidak ada masalah.
Yang penting kita berterima kasih dan Allah mensyukuri kebaikan kita, sudah cukup itu. Semakin banyak berharap dari makhluk, semakin banyak bergantung kepada makhluk, pasti akan dibuat galau hati kita oleh Allah. Karena Allah tidak suka. Allah yang punya segalanya, Allah yang menggenggam segalanya, Allah yang menentukan segala-galanya, Allah pemilik segala-galanya. Malah kita berharap dari makhluk yang tidak ada daya. Semua makhluk bodoh kecuali diberikan ilmu oleh Allah. Semua makhluk lemah kecuali dikuatkan oleh Allah. Semua makhluk tidak punya apa-apa kecuali yang dititipi sebentar sesuka Allah. Semua makhluk, khususnya yang bernama manusia dan jin, pasti berdosa kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Maka marilah hadirin sekalian, kalau ingin jadi ahli takwa, kuncinya adalah ahlul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa yakin susah bertakwa. Percayalah, ilmu yang tidak membuat yakin ke Allah tidak akan merubah akhlak kita. Ibadah yang tidak membuat yakin kepada Allah tidak akan merubah akhlak kita. Semuanya harus kepada yakin. Bagaimana supaya yakin kepada Allah? Satu, ilmu pasti harus tahu, belajar terus tentang ismu asmaul husna, asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus makin bagus belajar yakin itu kepada orang yang yakin. Karena orang yang tidak yakin tidak mungkin meyakinkan. Benar? Saudara dituntun oleh supir yang tidak yakin dengan jalan yang ditempuh. Kira-kira tenang atau gelisah? Ini yang lebih menarik. Saudara dipilotin pesawatnya yang kurang yakin bisa menerbangkan pesawat. Kira-kira bahagia atau nelangsa? Nelangsa. Orang yang bisa meyakinkan hanya yang yakin. Orang yang ragu tidak bisa meyakinkan. Orang yang ragu justru akan membuat orang ragu. Coba ada supir, tolong tunjukkan ke geger kalong Pak, belok kiri atau kanan ya Bu? Bapak tahu tidak? Dulu saya pernah tahu. Kok Bapak belok ke kanan? Ya karena lagi enak aja ke kanan. Kira-kira bahagia Bapak di mobil itu? Tidak. Apa Bapak jadi yakin dengan jalan yang dilalui? Tidak. Orang yang tidak yakin, dia tidak akan nyaman dan membawa ketidaknyamanan kepada yang lain. Orang yang yakin, dia akan mantap dan membawa kemantapan bagi yang lain. Maka carilah guru, carilah ulama, carilah ustadz, ustazah, orang yang hakul yakin ilallah. Karena orang yang hakul yakin, dia bulat keyakinannya, dia akan bulat pula meyakinkan orang. Kecuali kepada orang yang ditutup hatinya, ya. Rasulullah SAW hakul yakin kepada Allah. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, dia menutup hatinya. Seperti cahaya matahari melimpah, tapi semua dinding ditutup pintu dan gordengnya. Dia yang menutup, bukan tidak ada cahaya. Jadi kalau orang tidak berubah, jangan mengatakan tidak ada hidayah. Bukan, dia yang menutup diri dari hidayah. Yang ketiga, harus mujahadah. Mujahadah. Tanpa mujahadah tidak ada yakin kepada Allah. Saudara ingin yakin Allah menjamin rezeki? Ayo mujahadah, sedekah, sedekah. Pertama dapat uang 5%, naik 10%, naik 20%, naik sepertiganya. Semakin kita mujahadah, semakin kita hakul yakin kepada Allah. Karena mujahadah itu mendatangkan bukti. Yang keempat, usahakan memiliki lingkungan orang-orang yang yakin kepada Allah. Karena yakin dengan yakin itu bersinergi. Orang akan terpengaruh oleh lingkungannya. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Karena Allah lah satu-satunya
yang bisa membuat orang jadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian. Doa, karena doa itulah yang bisa merubah takdir. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dan kalian merasa yakin bahwa doa kalian pasti diterima, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa yang datang dari hati yang lalai lagi main-main. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ana inna dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka mudah-mudahan salah satu berkah dari Ramadan ini adalah bertambahnya kenal siapa diri kita. Kita itu sebagai hamba yang lemah, jangan ada ujub takabur. Kita itu hanya hamba yang bodoh, kecuali sepercik ilmu, dan itu juga dituntut oleh Allah. Kita ini hamba yang fakir, tidak punya apa-apa kecuali dititipi sedikit harta, rezeki, dan itu pun akan dipertanggungjawabkan. Tapi yang pasti kita itu adalah zalamtu nafsi, orang yang zalim, orang yang membuat dosa itu zalim kepada diri sendiri. Nah, kalau makin merunduk, insya Allah Ramadan makin bagus. Saat yang sama kita hakul yakin Allah lah penguasa segala-galanya. Allah lah, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha bi kulli syai'in alim. Allah lah yang maha dekat, qarib, wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Dimanapun Allah. Makin yakin kepada Allah, makin ringan hidup ini. Tidak ada karunia sekecil apapun yang bisa datang illa biiznillah, tanpa izin Allah. Tidak ada musibah, ma asaba min musibatin illa biiznillah, tanpa izin Allah. Wa may yu'min billah, dan kalau kita menghadapinya dengan yakin, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hati kita. Para pendengar, terima kasih. Ustaz Hilman Rosad sudah hari Selasa sekarang. Oh ya, insya Allah Ustaz Hilman Rosad sudah bersama kita. Mudah-mudahan besok kita melaksanakan Idul Fitri dan kita manfaatkan detik yang tersisa di bulan penuh berkah ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.